Sakaria 1 ayat 18-21, penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Ayat 20. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya itu datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah terang bagi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah kemarin sekitar 3 minggu saya tidak buat video karena ada satu keperluan keluarga, pada hari ini saya akan membahas salah satu bagian dalam firman Tuhan dalam kitab Sakaria. Jadi ini sesuatu kitab yang menarik dari 12 kitab nabi kecil, yaitu Sakaria, gitu ya. Sebelum saya jelaskan lebih jauh lagi mengenai penglihatan kedua, kitab Sakaria ini banyak berisi tentang penglihatan-penglihatan yang tentunya tidak hanya berkenaan dengan pada zaman itu, tetapi itu menjadi sesuatu pesan Tuhan untuk sampai pada akhir zaman, gitu ya. Dan salah satu bagian yang tadi adalah penglihatan yang kedua. Bagaimana pada waktu itu Sakaria diperlihatkan Tuhan tentang 4 buah tanduk. Dan kemudian Sakaria menanyakan apakah 4 tanduk ini. Dan dikatakan bahwa itulah yang menyerahkan bangsa Israel, Yehuda maupun Yerusalem. Dan kemudian Tuhan memperlihatkan lagi kepada Sakaria 4 orang tukang besi. Dan Sakaria kembali bertanya, siapa itu mereka? Apa yang mereka lakukan? Dan dikatakan mereka itulah yang akan dikatakan mereka akan mengejutkan dan menghempaskan tanduk-tanduk itu bangsa-bangsa, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai bagian ini tentang 4 tanduk dan 4 tukang besi dalam penglihatan kedua kitab Sakaria, gitu ya. Sakaria yang dimaksud dalam firman Tuhan pada kitab nabi kecil ini adalah seorang nabi yang hidup sekitar 520 sebelum Masehi. Dan ingat saudaraku bahwa saya pernah jelaskan dengan istri dalam salah satu video tentang 12 minor prophet, bahwa Sakaria yang dimaksud di sini bukan Sakaria yang sama dengan ayah dari Yohanes Pembaptis, itu adalah seorang imam. Tapi Sakaria yang dimaksud di sini adalah seorang nabi yang hidup pada zaman yang kurang lebih sama dengan Nabi Hagai, gitu ya. Dan tadi saya bilang bahwa kitab ini banyak berisi tentang nubuatan-nubuatan, gitu ya. Nama Sakaria sendiri artinya adalah remember by God, diingat oleh Tuhan, gitu. Dan kita akan lihat bahwa Sakaria ini berbicara pada zaman di mana pada waktu itu umat Tuhan sudah kembali dari perbuangan Babilonia, dan kemudian mereka kembali hendak membangun bait Allah pada waktu itu di bawah pimpinan oleh Zerubabel, ya. Dan sempat pembangunan tertunda pada waktu itu, dan kemudian Nabi Hagai dan Nabi Sakaria menyampaikan pesan Tuhan untuk menguatkan umat Tuhan untuk kembali membangun bait suci pada waktu itu. Kita akan lihat beberapa ayat tentang latar belakang kitab Sakaria ini, gitu ya. Di Sakaria 1 ayat yang pertama dikatakan, pada bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berenya bin Ido, gitu ya. Jadi Sakaria ini adalah bin Berenya bin Ido. Itu adalah pada bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman pemerintahan Raja Media Persia pada waktu itu, yaitu Darius, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam kitab Esra banyak menulis tentang hal ini juga. Jadi saya sudah bilang di beberapa video bahwa Esra, Nehemia, atau misalnya Hagai dan Sakaria itu hidup kurang lebih pada zaman yang sama, karena itu sangat berhubungan antara 4 kitab ini, gitu. Kalau kita lihat dalam Esra 6 ayat 14 dikatakan, para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa pembangunan sempat tertunda karena mendapat banyak tantangan, dan akhirnya umat Tuhan menunda pembangunan bait suci di bawah pimpinan Zerubabel. Dan kemudian dibangun kembali dan dikatakan dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido, gitu ya. Itulah nabi yang menulis kitab Sakaria tadi, gitu ya. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, Raja Negeri Persia. Jelas, saudaraku? Itu latar belakang kitab Sakaria ini. Jadi Sakaria pada waktu itu menubuatkan kepada umat Tuhan yang hendak membangun kembali bait suci waktu itu. Setelah mereka kembali dari pembuangan, dan itu dikuatkan oleh nubuatan Nabi Sakaria dengan bersama-sama dengan Nabi Hagai pada waktu itu, gitu ya. Ada sekitar kisaran tahun 520 sebelum Masehi. Itulah latar belakang selewat mengenai kitab Sakaria ini, atau Nabi Sakaria bin Ido, gitu ya, bin Berenya bin Ido,
gitu. Dan kalau kita masuk pada nubuatan tadi atau penglihatan yang kedua, ini ada sesuatu hal yang menarik pada penglihatan yang kedua oleh Nabi Zakaria ini, bagaimana dia melihat adalah 4 tanduk yang kemudian digambarkan bahwa itu adalah yang menyerahkan bangsa Israel, Yehuda, dan juga Yerusalem, gitu ya. Kita akan breakdown satu-satu tentang hal ini, saudaraku. Yang pertama ini bicara soal tanduk, gitu ya. Kalau kita bicara soal tanduk, itu dalam bahasa aslinya itu dipakai kata kehren, gitu ya. Dengan strong number-nya adalah H7161, yang di sini bicara soal sesuatu yang kuat, sesuatu yang penuh dengan kuasa, sesuatu yang penuh dengan otoritas, gitu ya. Dan itu digambarkan sebagai tanduk, sesuatu kekuatan yang besar, gitu ya. Dan kemudian dikatakan bahwa itu digambarkan dia ada 4 buah tanduk, gitu ya. Nah, 4 buah ini yang kemudian menarik, yang banyak orang kemudian menyelidiki apakah arti dari 4 buah tanduk ini, gitu ya. Tanduk di sini bicara sesuatu yang kuat, sesuatu yang penuh dengan pengaruh, sesuatu yang penuh dengan otoritas, gitu ya. Dan sejarah Alkitab orang mulai mencari tentang kenapa ini dikatakan ada 4 buah tanduk, yang dikatakan bahwa mereka akan menyerahkan orang Yehuda, Israel maupun Yerusalem, gitu ya. Kemudian orang melihat bahwa pada zaman umat Tuhan sampai dengan mereka kembali membangun bait suci yang kedua, gitu ya. Di sana setidaknya memang ada 4 bangsa yang pernah melakukan sesuatu atas umat Tuhan. Ada orang menggambarkan bahwa pertama itu Mesir, karena mereka umat Tuhan dibuang di sana. Terus yang kedua setelah Mesir ada Asyur, karena Asyur yang kemudian menyerang kerajaan utara sehingga kerajaan utara dibuang ke Asyur. Dan kemudian kerajaan selatan kemudian dibuang oleh Babel, gitu ya. Dan akhirnya mereka semua kembali dan membangun di bawah pimpinan, di bawah pertolongan dari Media Persia. Dan orang menggambarkan bahwa itulah yang dimaksud dengan 4 tanduk. Itu adalah 4 kerajaan yang ada pada zaman umat Tuhan waktu itu, Mesir, Asyur, Babel, dan Media Persia. Itu ada seorang yang menafsirkan seperti itu, gitu ya. Tetapi kemudian ada orang juga yang menafsirkan, oh ini bicara soal bagaimana umat Tuhan yang kemudian berhadapan dengan situasi bagaimana pada waktu itu ada 4 kerajaan yang menguasai dunia pada waktu itu. Yang pertama adalah Babilonia, yang kita tahu seperti penglihatan Daniel, mimpi patung Nebukadnezar ya. Di mana kepalanya adalah dari emas, dan itu menggambarkan kerajaan Babilonia. Kemudian dadanya dikatakan dari perak, dan itu menggambarkan kerajaan Media Persia. Dan kemudian perut dan pinggangnya dari tembaga, itu menggambarkan kerajaan Yunani. Dan terakhir adalah kakinya dari besi dan bercampur tanah liat, dan itu menggambarkan kerajaan Romawi. Dan orang menafsirkan bahwa 4 kerajaan ini, Babilonia, kemudian di sana Media Persia, Yunani, dan Romawi, inilah yang dimaksud dengan 4 tanduk tadi, gitu ya. Itu penafsiran yang kedua, gitu ya. Kemudian ada orang yang memberikan penafsiran yang ketiga tentang 4 tanduk ini. Digambarkan bahwa pada waktu umat Tuhan ada dalam tanah perjanjian, maka selama mereka ada dalam tanah perjanjian, maka ada 4 suku bangsa di sekitar mereka yang sangat sering menindas mereka, gitu ya. Di sebelah utara di sana adalah bangsa Aram, gitu ya. Di sebelah timur dia ada suku bangsa orang Amon, di sebelah selatan ada orang Edom, dan di sebelah barat ada orang Filistin. Dan digambarkan bahwa itulah 4 tanduk tadi, di sebelah utara, timur, selatan, dan barat, gitu ya. Tapi terlepas dari apapun juga penafsiran orang, bahwa 4 ini menggambarkan sesuatu di mana umat Tuhan pada waktu itu mendapat suatu serangan, mendapat suatu tekanan dari segala macam arah, sehingga orang menggambarkan bahwa ini menggambarkan 4 arah penjuru angin, bahwa umat Tuhan pada waktu itu, gereja Tuhan pada waktu itu bangsa Israel, walaupun mereka sudah berada dalam pembangunan di Yerusalem, membangun kembali tembok bait suci Zerubabel, mereka akan berhadapan dengan tantangan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Dan itu digambarkan seperti Mesir, Asyur, Babel maupun Media Persia, atau itu seringkali orang gambarkan seperti Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi, atau itu juga digambarkan seperti 4 bangsa yang ada di sekitar mereka yang selalu menindas mereka. Amon di utara, kemudian Aram di utara, Amon di sebelah timur, Edom di sebelah selatan, dan Filistin ada di sebelah barat, gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa Nabi Zakaria melihat satu kenyataan bahwa umat Tuhan yang pada waktu itu sudah kembali dari pembuangan Babilonia dan mereka hendak membangun bait suci Yerusalem, dan kemudian mereka sempat terhenti dan Nabi Zakaria memberikan penghiburan, memberikan kekuatan pada mereka untuk kembali membangun. Tetapi pada penglihatan yang kedua, Nabi Zakaria memberitahukan ke mereka bahwa mereka akan berhadapan dengan 4 buah tanduk. Mereka akan berhadapan dengan 4 buah kekuatan, 4 buah sesuatu yang sangat kuat yang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dan itu digambarkan sebagai satu serangan, sebagai satu tekanan dari semua hal,
gitu ya, baik dari utara, selatan, barat, dan timur, maupun digambarkan dalam sejarah kehidupan mereka, gitu ya. Jadi 4 tanduk di sini berbicara soal sesuatu yang menindas umat Tuhan, sesuatu yang kemudian nanti akan menyerahkan umat Tuhan, baik orang Israel, orang Yehuda, maupun Yerusalem secara spesifik, gitu ya. Itu yang dimaksud 4 tanduk ini dalam firman Tuhan, gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan, kenapa ada 4 tanduk ini? Dan tadi udah dibilang bahwa 4 tanduk yang dimaksud tadi adalah dia bertujuan untuk menyerahkan, gitu ya, orang Israel, Yehuda, dan Yerusalem secara umum, gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, jangan kita berpikir bahwa kata menyerahkan di sini selalu kita asumsikan bahwa mereka akan tersebar. Memang dalam bahasa Inggris dikatakan scatter, gitu ya. Tetapi Yesus pernah membuat satu ilustrasi pada waktu dia berkeluh kesah tentang Yerusalem. Kalau Anda lihat di dalam Matius 23 ayat 37 dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau telah membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Pada waktu itu Yesus berkeluh kesah tentang Yerusalem. Setiap kali ada nabi yang diutus kepadamu, engkau membunuhnya dan melempari dengan batu. Terus lanjutannya keluh kesah Yesus dikatakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Aku rindu supaya anak-anakmu tidak tersebar, tidak terserak, gitu ya. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau, gitu ya. Jadi kata menyerahkan ini mengandung arti bahwa tidak selalu berarti mereka tersebar secara geografis, tetapi kata menyerahkan di sini dalam satu kondisi bahwa mereka terpisah dengan Allah, mereka tidak mau ada di bawah naungan Tuhan. Dan Yesus menggambarkan bahwa berkali-kali aku rindu mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tetapi kamu tidak mau, dan mereka tetap terserak pada waktu itu. Dan 4 tanduk ini digambarkan sebagai 4 kekuatan, sebagai sesuatu yang ada dalam kehidupan umat Tuhan yang berpotensi menyerahkan mereka, yang bertujuan menyerahkan mereka, yang membuat mereka tidak mau berkumpul di bawah sayap seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak ya. Dan itu keluh kesah Yesus buat Yerusalem. Jadi kata menyerahkan di sini mengandung arti sesuatu yang bisa memisahkan umat Tuhan daripada Tuhan, sesuatu yang membuat mereka bisa menjauh daripada Tuhan. Dan ini bicara soal 4 kekuatan yang menyerang dari semua sudut, bisa dari utara, bisa dari selatan, bisa dari timur, bisa dari barat, gitu ya saudaraku. Inilah yang pertama yang kita ingin sama-sama lihat mengenai 4 tanduk yang bertujuan menyerahkan Yehuda, Yerusalem maupun Israel tadi, gitu ya. Dan tentunya saya sudah bilang tadi bahwa firman Tuhan tidak selalu berbicara soal sesuatu yang bicara soal sejarah, dan ini menjadi sesuatu yang tetap bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, gitu ya. 3 minggu kemarin yang saya bilang tadi, saya tidak sempat membuat video. Kebetulan saya dan keluarga kita mengunjungi keluarga di di kota lain, dan kita bisa bertemu dengan banyak sanak saudara yang sudah cukup lama kita tidak bertemu, gitu ya. Dan ada sesuatu hal yang menarik yang saya perhatikan setiap kali saya bertemu dengan banyak orang dari sekian banyak saudara-saudara saya dengan situasi yang berbeda-beda. Satu hal yang tidak pernah lepas bahwa setiap kita berhadapan dengan satu kondisi di mana banyak perkara yang akan menekan kita masing-masing yang membuat kita bisa menjauh dari Tuhan. Ada orang yang ada satu saudara yang punya ekonomi yang cukup kuat, tetapi beban pekerjaan membuat sesuatu di mana dia cukup stres dan akhirnya dia tidak berpikir banyak tentang hal-hal rohani, gitu ya. Tetapi juga ada keluarga yang punya tekanan ekonomi sehingga dia banting tulang dan untuk mencukupi kehidupannya, dan macam-macam yang kita temui. Tetapi itu justru menggambarkan bahwa pada akhir zaman ada dan saya gereja Tuhan, itu kita semua akan berhadapan 4 tanduk dalam kehidupan kita masing-masing yang sama sekali berbeda satu dengan yang lainnya, dan itu akan menyerang Anda dan saya dari semua arah dengan satu tujuan, membuat kita terserak daripada Tuhan, gitu ya. Dan itu yang menjadi kerinduan Kristus, bagaimana Yesus rindu mengumpulkan kita semua seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Dan ini bicara soal sesuatu tantangan di akhir zaman buat Anda dan saya gereja Tuhan, bahwa kita semua akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak mudah. Dan itu digambarkan seperti tanduk yang kuat, yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang mampu menghancurkan Anda dan saya, dan itu datang dari semua sisi. Dan itu digambarkan seperti kata 4 tadi, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang membuat kita semua harus mengerti, saudaraku, bahwa ini bicara soal nubuatan akhir zaman. Bagaimana semakin banyak orang percaya, bahwa semakin banyak gereja Tuhan, bahwa semakin banyak umat Tuhan yang kemudian akan dicoba untuk diserahkan, gitu ya, dengan 4 tanduk ini. Dan tiap kita masing-masing berhadapan dengan hal yang berbeda,
gitu ya. Saya yakin Anda dan saya saat ini juga mungkin kita semua mempunyai masalah, mempunyai tekanan, mempunyai tanduk-tanduk yang siap membawa kita untuk terserak daripada Tuhan, gitu ya. Tiap kita masing-masing berbeda. Seperti tadi saya ceritakan, saya punya saudara dengan berbagai macam keadaan dan masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri. Dan begitu juga dengan Anda dan saya saat ini, gitu ya. Jangan kita berpikir, oh seorang pendeta besar tidak punya tantangan yang membuat dia bisa menjauh dari Tuhan. Siapa bilang, saudaraku? Gitu ya. Seorang hamba Tuhan sekalipun dia berhadapan dengan 4 tanduk yang siap setiap saat membawanya menjauh daripada Tuhan. Apabila dia tidak berjaga-jaga, maka dia bisa dibawa jauh daripada Tuhan. Gitu ya. Satu keluarga dengan ekonomi yang baik, jangan Anda berpikir bahwa mereka tidak punya tanduk yang siap membawa mereka jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kekayaan dan kenikmatan hidup membuat seseorang bisa menjauh daripada Tuhan. Terus kebalikannya, jangan kita berpikir, oh orang yang keadaan ekonominya berat, itu menjadi sesuatu bahwa dia pasti dekat dengan Tuhan. Siapa bilang, saudara? Gitu ya. Itu semua bisa menjadi tanduk-tanduk yang bisa membawa Anda dan saya akhirnya terserak dan menjauh daripada Tuhan. Dan itu adalah nubuatan Sakaria tentang 4 tanduk yang akan menyerahkan orang Israel, Yehuda, maupun Yerusalem. Jelas, aku? Tetapi ceritanya tidak sampai di sana. Kalau kita perhatikan lanjutannya adalah dalam firman Tuhan dikatakan kemudian aku melihat ada 4 tukang besi, gitu ya. Nah ini menjadi sesuatu yang menarik, saudaraku. Tukang besi dalam bahasa Indonesia digunakan kata tukang besi, walaupun dalam terjemahan King James digunakan kata carpenter yang artinya tukang kayu, gitu ya. Kalau saya selidiki dalam bahasa aslinya kata tukang besi di dalam yang tadi kita baca itu sebenarnya craftsman, yang arti dalam bahasa Ibrani dikatakan dengan haras. Gitu ya. Haras ini sendiri sebenarnya mengandung banyak arti. Dia bisa stone worker, dia seorang yang bekerja dalam hal batu-batuan berhubungan dengan batu. Dia juga bisa engraver, dia bisa carpenter, dia bisa metal worker, blacksmith dan armorer. Gitu ya. Jadi kata haras yang digunakan atau craftsman di sana digunakan adalah tidak hanya berhubungan dengan besi, tidak hanya berhubungan dengan carpenter atau kayu, tetapi dia bisa berhubungan dengan batu, dia bisa berhubungan dengan metal, dia bisa berhubungan dengan persenjataan maupun armor, gitu, armorer, gitu ya. Dan itu digambarkan dengan bahasa Ibrani yaitu haras, gitu ya. Dan tadi dari 4 tanduk yang muncul, kemudian Sakaria melihat bahwa ada 4 tukang besi, ada 4 haras di sana. Dan digambarkan di sana kalau kita kembali pada Sakaria tadi, kalau saya lihat kita mention ayat 21, dikatakan, lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab bahwa ini pun adalah tanduk-tanduk yang menyerahkan Yehuda. Sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Semuanya itu datang untuk mengejutkan mereka. Gitu ya. Jadi 4 tukang besi ini datang untuk mengejutkan, untuk meruntuhkan 4 tanduk yang pertama tadi. Gitu ya. Yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda dan hendak menyerahkannya. Jadi di satu pihak ada tanduk yang siap menyerahkan Yehuda dan itu datang dari semua arah. Gitu ya, yang tadi digambarkan bisa dengan suku bangsa di utara, selatan, di utara, sebelah timur, selatan maupun sebelah barat, Aram, Amon, Edom maupun Filistin, atau itu digambarkan seperti Babel, Persia, Yunani atau Romawi, dan itu datang dari semua arah, dan itu digambarkan seperti tanduk yang punya kekuatan, punya power, punya otoritas. Gitu ya. Tetapi menjadi sesuatu bagaimana Tuhan tidak membiarkan itu semua terjadi, karena Tuhan rindu mengumpulkan Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Gitu ya. Dan akhirnya muncullah 4 tukang besi haras tadi yang bertujuan adalah mengejutkan 4 tanduk itu. Gitu ya. Dan ini bicara soal bagaimana Tuhan melakukan sesuatu untuk menolong Anda dan saya dalam setiap situasi yang kita hadapi. Gitu ya. Betul, Anda dan saya punya persoalan yang berbeda-beda yang bisa berpotensi membawa kita menjauh daripada Tuhan, yang membuat kita terserak daripada Tuhan. Gitu ya. Dan setiap kita berhadapan, dan semakin hari kita berhadapan dengan situasi yang semakin sulit, yang tidak hanya berpotensi untuk menghancurkan kita, tetapi bisa membuat Anda dan saya meninggalkan Tuhan, dan itu menjadi 4 tanduk yang muncul buat orang Israel. Tetapi Tuhan tidak membiarkan semuanya itu, dan dia menyiapkan 4 tukang besi untuk menangani itu semua. Dan dia bisa menangani segala perkara, entah itu masalah batu, entah itu masalah kayu, entah itu masalah logam, dan atau besi, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sesuatu pertolongan Tuhan buat Anda dan saya dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana Anda dan saya perlu mengandalkan Tuhan dalam hal yang kita hadapi. Dan ini digambarkan seperti itulah 4 tukang besi yang ada buat Anda dan saya.
Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam kehidupan Yesus secara pribadi, kita tidak pernah melihat Yesus sama sekali bukan satu pribadi yang adalah nelayan. Tetapi kita tahu bagaimana pada saat murid-muridnya menangkap ikan dan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa, Yesus menjadi solusinya pada saat dia berkata bahwa pergilah ke tempat yang lebih dalam, lemparkanlah jalamu, dan kemudian mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Yesus yang sama sekali tidak berpengalaman dalam hal menangkap ikan, dia menjadi solusi buat para nelayan pada waktu itu. Gitu ya. Begitu juga kita tidak menemukan bahwa pribadi Yesus adalah seorang petani karena dia adalah anak Yusuf tukang kayu. Tetapi Yesus bisa memberikan solusi pada saat murid-muridnya berkata bahwa sekarang bukan waktunya musim menuai. Tetapi Yesus berkata, pandanglah di sekelilingmu, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Yesus sebagai satu pribadi menjadi solusi untuk segala masalah kehidupan Anda dan saya. Dan itu digambarkan seperti 4 tukang besi yang siap menaklukkan, yang siap merobohkan 4 tanduk tadi. Jelas aku? Dan ini adalah pesan yang utama yang disampaikan oleh Sakaria. Sakaria sama sekali tidak berbicara semata-mata bahwa orang Israel mendapat kekuatan untuk mereka membangun bait suci yang kedua. Tetapi dia bicara soal suatu hal yang di akhir zaman. Bagaimana di akhir zaman ada bangsa-bangsa yang akan menyerahkan umat Tuhan. Yaitu bagaimana mereka akan diserahkan bangsa Israel, Yehuda maupun orang Israel, dan itu digambarkan seperti 4 tanduk, dan itu bicara soal sesuatu yang menyerang umat Tuhan di akhir zaman. Iblis akan bekerja dengan segala macam cara untuk menyerahkan Anda dan saya daripada Tuhan, dan itu digambarkan seperti 4 tanduk yang menyerang dari semua arah, gitu ya. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, ada 4 tukang besi yang siap untuk melakukan itu semua, dan itu adalah haras. Gitu ya. Dan ini menjadi solusi di mana Allah memberikan jawaban, memberikan pertolongan dalam apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Dan itu semua membuat kita tetap harus mengandalkan Tuhan karena Dia adalah solusi dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Gitu. Kalau kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 43, kalau saya bicara 4 tanduk, tentunya Anda teringat tentang bait suci. Betul saudaraku, tentang tabernakel. Dan ada hal yang menarik bahwa pada tabernakel, setiap mesbah itu di ujung mesbahnya ada 4 tanduk. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yehezkiel 43, Yehezkiel 43 ayat 20 dikatakan, ambillah sedikit dari darah itu dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mesbah itu, dan dari keempat sudut jalur keliling itu, dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau menyucikan mesbah itu dan mengadakan pendamaian baginya. Gitu ya. Di sini sudah menjadi satu gambaran bahwa setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak pernah lepas dari kenyataan bahwa setiap mesbah yang kita angkat, di pinggirnya ada 4 tanduk. Gitu ya. Dan setiap kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan satu kondisi bahwa semua dalam kehidupan kita baik-baik saja. Tentunya ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Ada satu beban, ada satu pergumulan yang sedang menindih kita. Tetapi Allah memberikan solusi pada waktu itu, dan digambarkan bahwa caranya adalah bubuhkan sedikit darah pada keempat tanduk. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Karena Allah menyediakan 4 tukang besi untuk mengatasi itu semua. Jelas saudaraku? Jadi dari sini semua saya ingin kita sama-sama melihat bahwa inilah keadaan Anda dan saya yang akan kita hadapi di akhir zaman. Gitu ya. Betul, umat Tuhan sudah kembali dari pembuangan. Betul, mereka sudah tidak berada lagi dalam pembuangan. Betul, mereka sedang membangun bait suci di bawah pimpinan Zerubabel. Tetapi kita juga melihat tantangan tidak mudah. Gitu ya. Dan Nabi Sakaria memberi kekuatan untuk mereka tetap membangunnya. Tetapi ada nubuatan Sakaria yang berbicara soal tantangan yang jauh lebih besar, gitu, yang akan umat Tuhan hadapi di akhir zaman, yaitu 4 tanduk tadi yang menyerang di setiap sudut, di setiap arah mata angin dalam setiap kehidupan kita. Gitu ya. Dan itu dengan satu tujuan, menyerahkan Anda dan saya daripada Tuhan. Dan itu sudah dari awal Yesus menjadi satu kerinduan pada pribadi Yesus, supaya Anda dan saya itu dikumpulkan seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Dan itu kerinduan yang Yesus lakukan itu sendiri. Dan itu menjadi satu gambaran bagaimana Allah menolong Anda dan saya apabila kita membubuhkan darah pada keempat tanduk itu, maka kita melibatkan Tuhan di sana. Maka kita mengadakan perdamaian dari sana. Dan itu seperti 4 tukang besi yang siap merubuhkan tanduk itu, yang membuat bangsa-bangsa tidak bisa lagi mengangkat kepalanya dan membuat Anda dan saya bertahan di hadapan Tuhan. Jelas aku? Dari video yang sederhana tentang penglihatan Sakaria yang kedua ini, saya ingin Anda dan saya kita sama-sama melihat. Saya tidak tahu apa yang
kita sedang hadapi tantangan-tantangan saat ini. Mungkin ada yang tantangan dari keluarga kah? Ada yang tantangan dari ekonomi kah? Ada tantangan dari pekerjaan kah? Ada tantangan dari suami atau ada tantangan dari mertua dan segala macam. Gitu ya. Dan itu rasanya sesuatu yang sangat powerful, sesuatu yang sangat berat menekan Anda dan saya seperti tanduk-tanduk tadi. Gitu ya. Dan itu datang sepertinya dari semua arah seperti 4 buah tanduk tadi. Gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Allah menyediakan 4 tukang besi. Allah menyediakan 4 haras buat Anda dan saya. Dan itu digambarkan bahwa dengan cara kita letakkan darah di atas keempat tanduk itu, maka kita akan mengadakan perdamaian. Gitu ya. Justru melalui setiap tanduk yang ada pada kehidupan Anda dan saya, itu harusnya membuat kita semakin dekat pada Tuhan. Dalam setiap tantangan dalam kehidupan Anda dan saya, justru itu jangan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Justru dari 4 tantangan itu harus membuat kita semakin beribadah kepada Tuhan. Biarkan mezbah itu naik menjadi satu penyembahan bagi Tuhan. Karena sudah ada darah pada keempat tanduk di mezbah tadi. Jelas aku? Itulah apa sih namanya yang ingin saya sampaikan pada video ini tentang 4 tanduk dan 4 tukang besi penglihatan Sakaria yang kedua. Jelas aku? Sebagai penutup beberapa ayat yang terakhir dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, dikatakan dalam firman Tuhan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gitu ya. Yakinilah bahwa Allah menjaga Anda dan saya. Mari andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada 4 tukang besi yang haras yang disediakan buat Anda dan saya. Dan ingat selalu untuk kita membubuhkan darah pada keempat tanduk itu, supaya itu mengadakan perdamaian bagi Anda dan saya. Gitu ya. Jangan mengeluh, jangan menyerah dengan tanduk-tanduk yang sedang kita hadapi, tetapi mari bertahan dan andalkan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Satu ayat yang terakhir dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kekasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan Anda dan saya dari kasih Kristus. Mari bertahan dengan apapun pergumulan kita. Mari bertahan dengan apapun yang sedang kita hadapi. Dan ingat selalu, solusi jawabannya bukan pada manusia. Solusi jawabannya bukan pada orang-orang pintar tertentu. Jawabannya ada pada pribadi Yesus. Karena dialah yang menyediakan 4 tukang besi yang menolong Anda dan saya. Dan pada Yesus ada semua jawaban. Mari andalkan dan cari Dia. Dan hiduplah sebagai semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Sehingga saatnya Dia akan datang dan mengumpulkan kita seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang terserak. Jelas, Saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.